Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light berhasil mengalahkan Party Stormwinds. Nah, kira-kira di episode kali ini bagaimana perjalanan Party Light bersama rombongan kerajaan manusia menuju Kerajaan Sembilan? Dan seperti apa rencana Light dalam balas dendamnya kali ini? Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah selesai mengikuti ujian sebagai pengawal, Party Black Fools akhirnya berjalan keluar dari area latihan bersama Putri Lilith untuk membahas rencana perjalanan secara lebih pribadi. Saat meninggalkan tempat itu, mereka sempat memberitahu Claw dan para ksatrianya untuk mengurus Party Stormwinds yang masih terkapar pingsan akibat serangan Light. Tanpa mempedulikan tatapan mereka yang masih dipenuhi emosi, rombongan Lilith langsung melangkah menuju kamar pribadi sang putri, dengan tujuan membahas strategi tanpa gangguan. Namun, tepat sebelum mereka bisa masuk, langkah mereka terhenti oleh seorang pelayan yang berdiri menghadang di depan pintu. Pelayan itu adalah Nono, kepala pelayan Lilith yang langsung menunjukkan sikap tegas sejak awal. Dengan serius, Nono mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Lilith melakukan tindakan ceroboh seperti membawa laki-laki masuk ke kamar pribadinya. Lilith yang sudah bersiap sejak awal langsung membalas tanpa ragu, menyuruh Nono untuk menyingkir karena mereka memiliki hal penting yang harus dibicarakan. Nono tetap bertahan pada pendiriannya dan menjelaskan bahwa sebagai kepala pelayan, ia tidak bisa mengizinkan laki-laki manapun masuk ke ruang paling pribadi milik putri kerajaan manusia. Namun Lilith tidak goyah sedikit pun. Dengan tegas, ia menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang ia pekerjakan melalui guild sebagai pengawalnya, yang berarti ia telah mempercayakan nyawanya kepada mereka. Karena itu, membiarkan mereka masuk ke dalam ruang pribadinya bukanlah hal yang aneh, melainkan sesuatu yang wajar dalam situasi seperti ini. Lilith juga menegaskan bahwa mereka tidak akan berada di kamar tidur, melainkan hanya di ruang tamu untuk berdiskusi. Ia menekankan bahwa pembahasan ini sangat penting dan harus dilakukan secara terbuka serta tanpa gangguan, karena menyangkut keselamatan dirinya sendiri selama perjalanan nanti. Dengan posisi dan otoritasnya sebagai putri kerajaan, Lilith akhirnya memberikan perintah langsung kepada Nono untuk menyingkir. Mendengar itu, Nono langsung terdiam. Ia tidak bisa membantah alasan dan otoritas Lilith, sehingga akhirnya ia memilih untuk menuruti perintah tersebut. Kemudian Nono pun menyingkir, memberi jalan bagi Yume untuk membuka pintu, dan rombongan itu akhirnya masuk ke dalam kamar pribadi Lilith. Begitu masuk, Lilith langsung mempersilakan semua orang untuk duduk di mana saja yang mereka inginkan. Setelah itu, ia kembali menoleh ke arah Nono dan memberikan instruksi lanjutan, meminta dirinya dan para pelayan lainnya untuk menunggu di luar sampai ia memanggil mereka kembali. Nono sempat mencoba membantah sekali lagi dengan alasan bahwa mereka tidak akan bisa melayani Lilith dan para tamunya jika berada di luar ruangan. Namun Lilith mengatakan bahwa Yume sudah cukup untuk menangani kebutuhan mereka selama diskusi berlangsung. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Nono akhirnya membungkuk hormat, lalu membawa seluruh pelayan lain keluar dari kamar tersebut, meninggalkan hanya Yume di dalam. Setelah semua pelayan pergi, suasana di dalam ruangan menjadi jauh lebih tenang. Nemumu kemudian berkomentar bahwa meskipun para pelayan berada di luar pintu, jaraknya cukup jauh sehingga kecil kemungkinan mereka bisa mendengar percakapan di dalam. Namun Light tidak langsung merasa aman sepenuhnya. Dengan pengalamannya, ia bisa merasakan bahwa masih ada seseorang di luar yang mengawasi ruangan tersebut, meskipun tidak cukup dekat untuk benar-benar menyadap percakapan mereka. Karena itu, ia tetap mengingatkan semua orang untuk berhati-hati, karena situasi seperti ini tidak boleh dianggap remeh sedikit pun. Light langsung mengambil tindakan untuk memastikan tidak ada lagi gangguan dari pihak luar. Ia menggunakan kartu silent dan magic jamming untuk memutus segala kemungkinan penyadapan, sekaligus mengaktifkan kartu detection untuk menyapu seluruh area dan memastikan tidak ada alat pengawasan sihir yang tersembunyi. Setelah memastikan semuanya aman, Light berjalan santai menuju sofa, lalu duduk dan perlahan melepas topengnya, menandakan bahwa percakapan yang akan terjadi sekarang adalah sesuatu yang serius dan tidak perlu disembunyikan lagi. Kemudian Light langsung menanyakan tentang Nono, memastikan apakah benar pelayan tersebut adalah mata-mata dari kerajaan iblis. Lilith yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa menghela napas pelan sebelum menjawab dengan jujur. Ia mengakui bahwa hal itu memang benar dan bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat memalukan. Lilith kemudian menjelaskan bahwa bukan hanya Nono,
Tetapi beberapa pelayan lain yang tadi keluar dari ruangan juga ternyata bekerja sebagai mata-mata untuk negara lain. Kemudian Lilith melanjutkan penjelasannya dengan mengungkapkan bahwa Nono sebenarnya sudah melayaninya sejak ia masih kecil. Namun di balik kesetiaan yang terlihat selama ini, ternyata Nono adalah mata-mata yang bahkan memiliki perintah untuk membunuhnya jika suatu saat diperintahkan. Mendengar itu, suasana menjadi sedikit lebih berat. Lilith mengakui bahwa sejak mengetahui kebenaran tersebut, ia tidak lagi mampu mempercayai hal-hal sederhana seperti meminum teh yang disiapkan oleh Nono. Dengan jujur, Lilith juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Light karena telah mengizinkannya memiliki salinan Yume. Karena tanpa itu, kondisi mentalnya mungkin sudah runtuh sebelum para mata-mata sempat melakukan sesuatu secara langsung. Light yang mendengar itu langsung teringat bahwa sebelumnya ia telah memberikan Lilith sebuah kalung sihir penangkal racun sebagai bentuk perlindungan. Ia pun menyebutkan hal itu, seolah ingin memastikan bahwa Lilith masih memiliki perlindungan tersebut. Lilith kemudian menyentuh kalung yang tergantung di lehernya dan tersenyum tipis. Ia mengakui bahwa ia tidak meragukan kemampuan kalung itu untuk melindunginya dari racun. Namun masalahnya bukan hanya soal perlindungan fisik. Ia menjelaskan bahwa rasa takut dan tekanan psikologis karena mengetahui ada orang-orang di sekitarnya yang berniat meracuninya justru jauh lebih melelahkan. Setelah suasana sedikit tenang, Lilith tiba-tiba menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai bentuk permintaan maaf. Ia meminta maaf atas sikap kakaknya yang sebelumnya bersikap kasar kepada Light. Lilith juga menjelaskan bahwa setidaknya sekarang Chloe sudah menerima Light sebagai pengawalnya. Selain itu, Chloe akan tetap tinggal di kerajaan untuk menjalankan pemerintahan sementara ayah mereka dan Lilith menghadiri pertemuan puncak. Tugas itu merupakan bagian dari persiapannya untuk menjadi raja di masa depan. Dan secara tidak langsung, hal itu juga berarti Chloe tidak akan bisa ikut campur secara langsung selama perjalanan nanti. Light hanya tersenyum santai mendengar itu dan langsung menenangkan Lilith. Ia mengatakan bahwa Lilith tidak perlu meminta maaf sama sekali, karena ia sendiri tidak merasa terganggu dengan sikap Chloe. Bahkan Light justru merasa bisa memahami posisi Chloe karena ia juga memiliki seorang adik perempuan. Mendengar jawaban tersebut, Lilith akhirnya menghela napas lega. Beban yang sempat ia rasakan sedikit demi sedikit mulai berkurang karena setidaknya ia tahu bahwa Light tidak mempermasalahkan situasi sebelumnya. Setelah itu, Light langsung mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih penting. Ia mengajak Lilith untuk mulai membahas jadwalnya selama pertemuan puncak, sekaligus merencanakan tugas-tugas yang perlu dilakukan untuk memastikan keamanannya selama perjalanan dan acara berlangsung. Lilith pun langsung menyetujui dan bersiap untuk fokus pada pembahasan tersebut. Mereka akhirnya bisa menjalankan diskusi dengan tenang. Dari situlah mereka mulai menyusun rencana secara serius, memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar matang demi menghadapi pertemuan puncak yang akan datang. Saat hari keberangkatan menuju Kerajaan Sembilan akhirnya tiba, suasana di luar gerbang timur istana kerajaan terasa begitu ramai dan penuh perhatian. Sebuah upacara pelepasan besar sedang berlangsung, dihadiri oleh Putri Lilith dan ayahnya yang akan berangkat menghadiri pertemuan puncak internasional. Kerumunan rakyat berkumpul di sekitar gerbang, ingin menyaksikan langsung momen penting tersebut. Di tengah keramaian itu, Light bersama Nemumu dan Gold tetap berada dekat dengan Lilith, menjalankan peran mereka sebagai pengawal. Di hadapan semua orang, Pangeran Chloe maju dan mulai menyampaikan pidato perpisahan yang terdengar begitu serius. Chloe menyatakan kepada sang raja bahwa selama kepergian ayahnya, ia akan menjaga kerajaan sebaik mungkin dan memastikan tidak ada satupun hal yang mengganggu kestabilan negara. Ia bahkan bersumpah akan mengelola kerajaan dengan kemampuan terbaiknya. Sang raja hanya mengangguk pelan, menerima pernyataan itu dengan tenang, dan mengatakan bahwa ia percaya Chloe mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik sebagai penggantinya sementara. Setelah itu, Chloe mengalihkan perhatiannya kepada Lilith. Ia mengingatkan adiknya agar bersikap bijaksana selama mewakili kerajaan dalam pertemuan tersebut. Lilith sendiri menjawab dengan singkat bahwa dirinya hanya ingin melayani kerajaan dengan sebaik mungkin. Namun sebelum upacara benar-benar berakhir, Chloe sempat melirik ke arah Light dengan tatapan kesal. Untungnya, suara sorakan dari kerumunan yang memenuhi area itu cukup keras untuk menutupi reaksi tidak senang dari Nemumu, sehingga Chloe tidak menyadari adanya respons balik dari mereka. Setelah upacara selesai, rombongan pun mulai bergerak.
Lilith dan sang raja menaiki kereta kuda masing-masing, dikawal oleh sekitar 50 ksatria yang mengelilingi mereka dengan formasi rapi. Sementara itu, parti Black Fools mengikuti dari belakang dengan menunggang kuda. Namun berbeda dengan yang lain, Light tidak menaiki kudanya sendiri dan justru ikut bersama Nemumu. Melihat kondisi tersebut, Gold langsung memberikan komentar santai. Ia mengatakan bahwa kebanyakan laki-laki pasti akan merasa malu jika tidak bisa menunggang kuda dengan gagah. Lalu ia menawarkan untuk mengajari Light berkuda saat ada waktu luang. Light hanya menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa urusan itu bisa dipikirkan nanti, karena saat ini yang lebih penting adalah fokus pada perjalanan dan tugas pengawalan. Untuk memastikan situasi tetap aman, Light kemudian bertanya pada Nemumu apakah ia merasakan adanya ancaman di sekitar. Nemumu menjawab bahwa tidak ada bahaya berarti di depan mereka. Ia hanya merasakan keberadaan beberapa goblin di dalam hutan, namun jumlahnya kecil dan tidak cukup berbahaya untuk mengganggu perjalanan. Setelah itu, rombongan terus bergerak menjauh dari gerbang timur dalam formasi yang rapi, berlari kecil menuju tujuan berikutnya. Seperti yang dikatakan Nemumu, perjalanan mereka berlangsung tanpa hambatan berarti. Di tengah perjalanan, Gold kembali memastikan rencana perjalanan mereka, menanyakan apakah mereka akan menuju sungai di timur, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan perahu menuju Kerajaan Sembilan. Light mengangguk dan menjelaskan bahwa rute darat akan memakan waktu lebih dari 10 hari, sedangkan melalui sungai mereka bisa sampai hanya dalam 1 hari saja. Keputusan untuk berangkat dari gerbang timur juga bukan tanpa alasan. Sungai yang menjadi jalur utama perjalanan terletak di arah tersebut dan menggunakan jalur air jauh lebih aman dibandingkan berjalan kaki melewati daratan yang penuh risiko, seperti serangan bandit atau monster liar. Setelah menempuh perjalanan cukup lama tanpa insiden, akhirnya rombongan tiba di sebuah kota yang terletak di tepi sungai. Tempat itu menjadi titik berikutnya dalam perjalanan mereka, di mana mereka akan menaiki perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju Kerajaan Sembilan. Light langsung menyadari bahwa tempat ini berbeda dari yang ia bayangkan. Kota ini memang berfungsi sebagai jalur impor dari negara lain, sekaligus titik ekspor dari kerajaan manusia. Jadi secara teori seharusnya menjadi tempat yang cukup ramai. Namun kenyataannya justru jauh dari itu. Kota ini tidak pernah benar-benar berkembang menjadi pusat perdagangan yang maju. Tak lama kemudian, wali kota setempat datang menyambut rombongan kerajaan di gerbang. Setelah itu mereka semua diantar masuk ke dalam kota dan akhirnya tiba di rumah bangsawan yang telah disiapkan. Bangunan itu sendiri terlihat seperti rumah bangsawan biasa, tidak terlalu mewah, tetapi cukup layak untuk menyambut keluarga kerajaan. Sang raja, Lilith, dan para pelayan akan tinggal di sana. Sementara Light dan anggota partinya ditempatkan di bangunan terpisah yang difungsikan sebagai tempat tinggal para prajurit. Sesampainya di sana, salah satu pelayan wali kota menawarkan untuk mengantar Lilith ke kamarnya. Namun Light merasa perlu memastikan sesuatu terlebih dahulu. Ia pun meminta izin langsung kepada Lilith, menyarankan agar setidaknya Nemumu tetap berada di sisinya sebagai penjaga. Namun Lilith terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya menolak dengan halus. Ia mengatakan bahwa kota ini cukup aman dan dirinya tidak membutuhkan pengawal selama berada di sana. Mendengar itu, Light tidak memaksakan kehendaknya dan hanya menerima keputusan tersebut dengan tenang. Setelah itu, Lilith dan sang raja masuk ke dalam rumah bangsawan. Sementara Light dan kelompoknya diantar menuju tempat penginapan mereka. Bangunan itu ternyata hanyalah sebuah ruang besar yang digunakan oleh para prajurit untuk tidur bersama. Namun Light mendapatkan sedikit keberuntungan karena ia diberi kamar pribadi. Hal itu membuatnya cukup lega, karena ia akhirnya bisa memiliki ruang sendiri untuk melepas topengnya dan beristirahat dengan lebih nyaman tanpa harus khawatir dilihat orang lain. Pelayan yang mengantar mereka kemudian menawarkan untuk menunjukkan ruang makan, namun Light menolak dengan sopan, menjelaskan bahwa ia lebih memilih makan sendiri karena tidak bisa melepas topengnya di depan banyak orang, apalagi dengan alasan bekas luka di wajahnya. Mendengar itu, Nemumu langsung ikut menolak dan mengatakan bahwa ia juga tidak akan hadir jika Light tidak datang. Sementara itu, Gold justru memutuskan untuk tetap pergi ke jamuan tersebut, bahkan dengan santai mengatakan bahwa ia akan mencari alasan yang tepat untuk menjelaskan ketidakhadiran mereka berdua. Dengan langkah ringan, Gold pun mengikuti pelayan menuju ruang makan.
Setelah suasana menjadi lebih tenang, Light langsung menggunakan kartu miliknya untuk mengamankan kamar dari kemungkinan penyadapan atau pengawasan sihir. Tak lama kemudian, makanan diantarkan ke kamar mereka, dan keduanya mulai makan bersama. Namun, begitu mencicipinya, ekspresi mereka langsung berubah. Makanan itu terasa sangat hambar, jauh dari standar yang biasa mereka nikmati di Abyss. Nemumu bahkan tidak bisa menyembunyikan kekesalannya dan langsung mengeluh bahwa makanan di dunia permukaan benar-benar buruk. Light hanya tersenyum tipis dan mencoba melihat dari sisi yang lebih positif. Ia mengatakan bahwa meskipun rasanya tidak enak, setidaknya mereka berniat baik dalam menyambut tamu. Jadi akan sia-sia jika makanan itu tidak dimakan. Selain itu, ia juga tidak ingin menimbulkan kecurigaan dengan bersikap terlalu aneh. Light kemudian sempat bertanya apakah mungkin makanan yang disajikan untuk Lilith dan sang raja lebih baik dari ini. Namun Nemumu langsung menolak anggapan itu dan mengatakan bahwa apapun yang mereka makan pasti tidak akan bisa menandingi kualitas makanan di Abyss. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membayangkan harus hidup di dunia permukaan jika setiap hari harus makan makanan seperti ini. Light hanya tertawa kecil mendengar keluhan itu, lalu berkata bahwa jika orang-orang di dunia permukaan tahu seberapa enak makanan yang mereka miliki di Abyss, mungkin mereka juga akan merasakan hal yang sama. Setelah suasana sedikit tenang, Nemumu tiba-tiba mengalihkan pembicaraan ke arah Lilith. Dengan serius, ia bertanya apakah sebaiknya ia tetap menyelinap dan mengawasi sang putri dari balik bayangan, meskipun Lilith sendiri sudah mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan perlindungan. Kemudian Light terdiam sejenak, memikirkan situasi yang sedang mereka hadapi dengan penuh pertimbangan. Ia akhirnya menggeleng pelan dan berkata bahwa tidak ada alasan untuk terlalu khawatir saat ini. Seperti yang sudah dikatakan Putri Lilith sebelumnya, kota ini pada dasarnya tidak memiliki ancaman besar yang bisa langsung membahayakan dirinya. Apalagi sekarang Lilith sudah mencapai level 100, yang berarti dia sudah cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi darurat. Tidak hanya itu, mereka juga telah membekalinya dengan berbagai perlindungan tambahan, seperti kalung anti racun, berbagai item sihir, serta kartu gacha yang bisa digunakan kapan saja jika keadaan benar-benar genting. Dengan semua persiapan itu, Light merasa bahwa Lilith seharusnya aman meskipun mereka tidak selalu berada di sisinya. Dari sini, Light mulai menyimpulkan bahwa jika nantinya terjadi masalah, kemungkinan besar sumbernya bukan dari luar, melainkan dari dalam kota itu sendiri. Kemudian Light mulai memikirkan kondisi kota dengan lebih dalam. Ia menyadari bahwa penduduk kota sudah terlalu lama hidup dalam tekanan. Mereka dipaksa untuk mengekspor barang dengan harga yang sangat murah, yang pada akhirnya membuat para pekerja hanya menerima upah yang sangat rendah. Dengan kondisi seperti itu, mustahil bagi mereka untuk hidup dengan layak atau meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagai seseorang yang berasal dari latar belakang petani, Light benar-benar memahami penderitaan itu. Ia tahu bagaimana rasanya bekerja keras tanpa hasil yang sepadan, dan bagaimana putus asanya hidup dalam sistem yang tidak adil. Karena itulah, dalam pikiran Light, satu-satunya jalan untuk mengubah keadaan adalah dengan memastikan Lilith berhasil naik menjadi ratu. Jika Lilith berhasil memimpin, maka ada harapan besar bahwa kerajaan ini bisa berubah menjadi negara yang lebih baik, bahkan mampu berdiri sejajar dengan ras lain tanpa rasa takut. Meskipun Light sendiri tidak sefanatik Lilith dalam memperjuangkan masa depan umat manusia, karena fokus utamanya tetap pada balas dendam dan pencarian kebenaran tentang para master. Ia tetap menyadari bahwa membantu Lilith bukanlah hal yang sia-sia. Bagaimanapun juga, ia adalah manusia. Dan jika dengan membantu Lilith berarti menciptakan masa depan yang lebih baik bagi manusia, maka itu adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Dengan pemikiran itu, Light kemudian menegaskan bahwa mereka harus memastikan Lilith mendapatkan cukup dukungan dalam pertemuan puncak nanti, sehingga ia bisa benar-benar memiliki peluang untuk menjadi ratu. Namun di saat yang sama, ia juga tidak melupakan tujuan pribadinya. Ia mengingatkan bahwa mereka juga harus memastikan Diablo menerima balasan atas semua yang telah dilakukannya. Mendengar hal itu, Nemumu langsung merespons dengan penuh semangat, mengatakan bahwa ia siap membantu dengan cara apapun yang ia bisa. Melihat semangat Nemumu, Light juga merasakan semangat yang sama. Bahkan, hanya dengan membayangkan pertemuannya kembali dengan Diablo saja sudah cukup untuk membangkitkan semangat untuk balas dendamnya.
3 hari kemudian, rombongan kerajaan akhirnya menaiki perahu sungai sewaan pribadi yang akan membawa mereka menyusuri aliran sungai panjang menuju tujuan akhir. Seperti yang diharapkan, Raja dan Lilith mendapatkan kamar yang mewah di dalam kapal. Sementara Party Light juga diberikan kamar pribadi yang nyaman, memastikan mereka bisa beristirahat dengan baik selama perjalanan. Saat perjalanan dimulai, Light berdiri santai di tepi pagar dek kapal, menikmati angin sejuk yang berhembus pelan. Pemandangan di sepanjang sungai terus berganti, menciptakan suasana yang hampir terasa seperti liburan. Dengan santai, Light mengatakan bahwa tidak ada yang lebih menyenangkan daripada perjalanan menggunakan perahu sungai dalam cuaca seindah ini. Di sisi lain, Gold berdiri di bagian haluan kapal, menatap ke dalam air dengan fokus, seolah mencoba merasakan sesuatu. Ia kemudian mengatakan bahwa bahkan setelah mengerahkan seluruh indranya, ia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan monster di sungai tersebut. Hal itu membuatnya cukup penasaran, karena menurutnya hal ini terasa aneh. Light pun menanggapi dengan menjelaskan bahwa memang belum ada yang benar-benar tahu alasan mengapa tidak ada monster air di sungai. Padahal di laut justru dipenuhi oleh berbagai jenis monster, baik yang kecil maupun yang sangat besar. Light melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa para peneliti sudah lama menyimpulkan bahwa monster laut secara umum jauh lebih kuat dibandingkan monster darat. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa di dasar laut mungkin tersembunyi makhluk yang sangat kuat, jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah terlihat. Namun, teori itu belum pernah benar-benar dibuktikan, karena keterbatasan teknologi membuat manusia tidak mampu menyelam hingga ke kedalaman laut yang sebenarnya. Gold pun menanggapi dengan penasaran, menanyakan apakah itu berarti semua hanya sebatas dugaan. Light mengangguk, lalu mengingatkan bahwa mereka sendiri sudah merasakan betapa berbahayanya monster laut saat perjalanan ke kepulauan Dark Elf dan negara Oni. Ia bahkan mengatakan bahwa jika seseorang nekat pergi lebih jauh ke tengah laut tanpa persiapan, itu sama saja seperti bunuh diri. Meskipun begitu, Light sempat berpikir dalam hati bahwa bagi dirinya, situasi itu mungkin tidak akan terlalu berbahaya selama ia masih memiliki kartu gacha miliknya. Mendengar penjelasan panjang itu, Nemumu langsung memuji Light dengan kagum, mengatakan bahwa Light benar-benar memiliki pengetahuan yang luas. Light hanya tertawa kecil dan menjawab dengan rendah hati bahwa ia sebenarnya hanya mengulang informasi yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu, dan bukan berarti dirinya adalah seorang ahli dalam hal tersebut. Namun tanpa disadari, penjelasan itu justru membawa Light kembali pada kenangan masa lalunya, saat ia masih menjadi bagian dari Party Concord of the Tribes. Ia teringat bagaimana dulu ia belajar banyak hal dari rekan-rekannya, berbagi momen santai, dan menikmati kehidupan bersama mereka. Semua terasa begitu hangat dan menyenangkan, sampai akhirnya semuanya hancur karena pengkhianatan. Kenangan itu datang begitu tiba-tiba, membuat emosi Light langsung berubah drastis. Rasa marah, sedih, dan sakit yang selama ini ia pendam kembali muncul, membuat suasana di sekitarnya ikut terasa berat. Nemumu yang melihat perubahan ekspresi itu langsung panik dan bertanya dengan suara hampir menangis, takut jika dirinya mengatakan sesuatu yang salah. Light dengan cepat menyadari reaksinya dan segera menenangkan Nemumu. Ia meminta maaf sambil memaksakan tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu sama sekali bukan kesalahan Nemumu, melainkan hanya kenangan buruknya sendiri yang tiba-tiba muncul. Melihat situasi mulai canggung, Gold dengan sigap mengalihkan pembicaraan. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mulai lapar dan merasa udara di luar membuatnya sedikit lelah, lalu mengusulkan agar mereka masuk ke dalam dan makan. Light pun langsung setuju, merasa bahwa makan siang lebih awal bukan ide yang buruk. Nemumu dengan antusias langsung mengatakan bahwa ia akan makan kapanpun Light makan, yang kemudian membuat Gold menghela napas dan menyuruhnya untuk belajar lebih mandiri. Namun Nemumu dengan santai menjawab bahwa ia rela mengorbankan kemandiriannya demi Light, membuat Gold hanya bisa pasrah mendengar jawabannya. Melihat interaksi mereka, Light tidak bisa menahan tawa. Suasana yang sempat terasa berat perlahan kembali ringan, dan tanpa disadari, rasa sakit dari kenangan masa lalunya pun ikut mereda. Perjalanan itu sendiri berlangsung cukup lama, memakan waktu sekitar 1 hari penuh hingga akhirnya mereka memasuki wilayah Kerajaan Sembilan. Begitu perahu sungai yang mereka tumpangi sampai, seluruh rombongan pun turun dari kapal. Untuk pertama kalinya, mereka akhirnya melihat langsung Kerajaan Sembilan. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With